kita dalam kondisi apapun, baik itu kita ngantuk, kita itu capek, kita tuh bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita tuh bisa berpikir secara rasional. Ya. Itu berbedanya mungkin anak yang berorganisasi sama yang enggak gitu loh. Makanya kalau kita berorganisasi, kita capek, makanya gini lah, gak usah gitu. Gimana tuh? Kita berorganisasi, kita berproses, dan kita jangan hanya berproses, tapi kita harus bisa menikmati proses itu. Kita menjalankan proses dan juga menikmati. Supaya apa? Supaya pertama kita bisa merasakan sedihnya gimana, capeknya gimana, senangnya gimana, gembiranya gimana. Supaya ketika kita proses itu kita sudah sampai di puncak yang paling atas, kita tuh mesti bisa bersyukur gitu loh. Bersyukur bagaimana kita bisa melihat ke bawah. Prosesnya ini panjang loh gitu. Banyak hal yang kita lalui. Supaya kita bisa kayak jangan sombong yang pastinya ketika udah di atas. Kenapa? Karena kita pernah di bawah. Kita tuh pernah juga loh disuruh-suruh sebelum kita yang menyuruh. Itu semua berproses. Jadi buat teman-teman sekalian, terserah gitu, kalian mau berproses di organisasi apapun, kalian mau berproses dimanapun, selagi itu membuat feedback pada diri kalian, itu nggak masalah. Yang penting satu hal sih, jangan tanyakan kepada organisasi apa yang organisasi itu berikan kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang kamu berikan kepada organisasi. Kenapa? Kalau kalian berbondong-bondong untuk mengaktifkan organisasi itu ke arah yang lebih baik, ketika organisasi itu sudah di atas, sudah menjadi organisasi yang baik, sudah menjadi organisasi yang terpimpin terbelakang gitu kan, otomatis feedback itu akan muncul pada kalian. Kenapa? Kalian tuh bakalan punya relasi yang banyak gitu kan. Diundang ngisi materi. Gitu kan. Kita berkompeten nih kan. Makanya yang paling itu kayak mana ya? Berorganisasi tuh kayak kita itu lebih diajarkan untuk berani berpendapat walaupun pendapat kita itu salah. Kenapa? Di organisasi lah itu kita dibebaskan untuk berpendapat, dilatih untuk berbicara di depan umum. Supaya apa? Supaya kita pun menjadi mahasiswa yang lebih kritis lagi terhadap suatu masalah. Makanya kalau menurut aku sendiri nih Bang ya, berorganisasi itu sebenarnya filsafat itu lebih diutamakan. Nah kita kembali lagi nih, filsafat. Filsafat itu lahir ketika seseorang atau orang-orang mulai berpikir tentang masalah yang ada di sekitarnya. Itulah mulai yang ada di filsafat. Nah, kenapa aku bilang gitu? Jadi kayak mahasiswa tuh harus bisa berfilsafat Bang. Gitu loh. Oke, jadi artian sebenarnya organisasi ini cukup penting, bukan hanya sebagai ikut-ikut aja, tapi bisa menjadikan sebagai sebuah pengalaman atau menambah soft skill teman-teman gitu. Jadi organisasi sendiri aku rasa dari semester 1 harus diikutin, bukan hanya semester tinggi baru ikut organisasi, enggak, tapi seharusnya dari awal kita udah ikut organisasi. Kenapa? Karena kita belajar soal pengalaman gitu. Sebagian pembelajaran kita itu didapat dari pengalaman. Apalah arti sebuah otak yang pintar daripada nggak punya pengalaman, daripada orang yang banyak pengalaman tapi dia cukup dengan rasa kepintarannya gitu. Aku rasa malah lebih menang yang berpengalaman ya Bang. Iya, kalau aku jujur gitu seperti itu Bang. Karena orang yang berpengalaman itu biasanya dia yang lebih mengetahui apa yang isi dari lapangan tersebut. Lebih terjunnya lagi. Ibarat kata dibandingkan orang yang lebih teori sama orang yang berpengalaman yang di lapangan, justru lebih berpengalaman di lapangan. Karena biasanya yang di teori itu tidak sesuai dengan di lapangan. Nah, artian kalau yang berpengalaman ini, api sekecil apapun di dalam pemicu masalah pasti mereka tahu kalau yang udah ada yang berpengalaman ini kan. Nah, sedangkan yang berteori kan hanya menerka, belum tentu itu benar. Sedangkan yang di lapangan udah turun, udah melihat situasi kondisi begitu. Makanya, kadang-kadang kan kita dipelajari juga di Bang, kadang-kadang kita menggunakan metode pendekatan ini, metode ini, sedangkan nanti begitu kita turun ke lapangan itu kayak metode apa ya? Aku belajarnya apa, tapi di sini apa gitu. Sering terjadi tuh Bang. Berarti memang harus disinkronkan antara teori dengan lapangan sehingga ilmu yang didapat secara teori itu bisa bersamaan mendapatkan di saat kita terjun ke lapangan. Begitu berarti ya. Iya, seperti itu. Jadi menurut Abang nih, apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa
mahasiswa baru ini soalnya ini kan udah masuk ke ajaran baru kan. Udah masuk ke ajaran baru, udah penerimaan, udah mungkin aku rasa udah PKKMB ya. Udah pengenalan kampus ya kan. Apa nih saran dari abang, apa yang harus dilakukan oleh maba itu ketika pertama kali masuk kampus? Yang dilakukan maba ketika pertama kali masuk kampus, yang pasti yang pertama adalah beradaptasi dulu pada kampus tersebut, terlebih lagi kepada fakultasnya. Lebih beradaptasi, kenapa? Karena biasanya nih bang ya, itu kayak kaget. Ketika zaman SMA sistemnya begini, kuliah sistemnya begini. Kadang jujur nih bang ya, dari segi pembuatan makalah, aku jujur nih, karena waktu aku zaman SMA, aku buat makalah bang, copy paste selesai. Tiba masuk ke zaman kuliah, makalah harus jurnal kan, makalah harus gini, referensi harus gini, punya harus 10 minimal, pening. Tambah lagi nggak pernah catatan kaki, footnote apa nggak pernah denger bang, sumpah bang. Begitu mas, syok apa? Gila kena awal, mikir gitu juga bang. Tapi biasa itu bang. Tapi kan hal bisa karena biasa. Pasti itu kan abang ngalami semester 1 aja. Pasti semester 2, semester 3 kayak ngerasain yang biasa. Satu hari ternyata mungkin 2 jam bisa selesai kan gitu. Nah, kayak sama nih kasusnya kayak aku dulu kerjaan laporan. Mungkin semester 1 bingung kan. Mana ibu udah begitu semester 2, semester 3 kayak toh cuma 2 jam ternyata aku bisa menyelesaikannya kan gitu. Iya, seperti ya, tapi kita nggak boleh anggap sepele juga kan gitu kan. Nah, kemudian kalau kalian kayak aku lah misalnya dari awal kali masuk kuliah itu online terus nggak pernah mengenal namanya dunia kampus ya. Kalau kalian mau mengenal dunia kampus, jalan satu-satunya adalah kalian bisa harus terjun ke kampus itu tersendiri. Maksudnya dengan cara apa? Dengan cara kalian aktif dalam organisasi atau aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh fakultas seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian itu lebih bisa merasakan esensi sebagai mahasiswa gitu. Karena gini, kuliah online sampai detik ini juga bang, aku belum pernah merasakan dan belum bisa merasakan esensi dari mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Mahasiswa itu dikenal sebagai insan yang akademis, insan yang pencipta, apalagi pengabdi gitu kan. Makanya sampai saat ini kayak aku belum merasakan gitu. Masih online. Yang identik dari mahasiswa itu adalah pola pikir. Nah, pasti beda nih pola pikir antara mahasiswa dengan orang yang tidak mahasiswa. Iya dong. Nah, jelas mungkin bang. Jelas kan? Ya, apalagi orang yang tidak ikut organisasi sama orang yang ikut organisasi. Oh, itu jelas beda. Nah, dari cara dia merangkai masalah, dari cara dia merangkai suatu sistem, itu kita bisa melihat bahwasannya apakah dia mahasiswa ataukah bukan, ataukah dia ada organisasi atau bukan. Makanya kalau kita mau lihat bagaimana anak organisasi gitu, maka silahkan masuk. Dan aku punya tips buat teman-teman sekalian gitu kan. Kalau kalian pengen masuk ke dalam organisasi, jangan hanya mendengar katanya. Kalau teman-teman sekalian mau masuk ke dalam organisasi dan mengetahui semua organisasi itu seperti sepenuhnya sebagai apa, teman-teman harus bisa masuk ke dalam sistemnya. Kalau teman-teman udah bisa masuk ke dalam sistemnya, baru teman-teman bisa mengklaim organisasi itu seperti apa. Berarti harus terjun dulu nih bang ya. Gak Ya, boleh cuman menerka-nerka ya. Tapi buat tips buat teman-teman sekalian, kalau kalian mau masuk ke dalam organisasi yang lebih bermutu, silahkan cek tentang organisasinya itu seperti apa. Iya. Mulai karena dalam setiap organisasi itu memiliki yang namanya anggaran dasar atau ADRT, anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga. Tinggal teman-teman sekalian cocokkan aja sama ideologi diri kalian. Ideologi dalam organisasi ini cocok nggak dengan kalian? Gitu. Berarti dilihat dulu visi misi dari organisasi tersebut. Iya, apa? Kira-kira cocok nggak aku masuk ke sini? Iya. Bakat aku nggak gitu bang ya? Iya. Karena itu tadi, kalau kalian mau masuk ke dalam suatu yang kalian belum pernah ketahui dan kalian tuh pengen kali gitu, jangan menerka. Tapi silahkan masuk ke dalam sistemnya. Kalau memang kalian udah masuk sistemnya, itu bakal kelihatan baik dan buruk organisasi apa. Dan kalau kalian sudah masuk ke dalam organisasi dan bersusah payah, jangan sampai keluar. Kenapa? Untuk apa kalian bersusah payah masuk ke dalam suatu organisasi kalau ujung-ujungnya kalian keluar? Dah, dan itu juga kalau memang ada suatu masalah dalam organisasi, biarkanlah itu pecah di perut daripada pecah di mulut.
biarkan organisasi itu, masalah organisasi itu menjadi aib, ya organisasi itu aja, anggota-anggotanya itu aja. Karena organisasi sebesar apapun pasti memiliki konflik. Itu pasti. Beda pemikiran antara anggota, debat gitu. Cuman karena kita sebagai mahasiswa, kita juga harus bisa memikir. Tapi kan sebenarnya hal-hal wajar aja sih. Wajar, Bang. Karena kan manusia juga pendapat akan berbeda-beda Iya, nih, pasti. nggak terus sama gitu kan. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya dari perbedaan pendapat. Oh, itu gitu ya. pasti. Hanya saja penyelesaiannya harus ada fakta, masalah, solusi kan gitu kan. Iya. Nah, jadi faktanya apa? Nah, masalahnya ini apa? Beda pendapat. Solusinya apa? Musyawarah, sharing di dalam grup seperti itu kan gitu Bang ya, forum gitu kan. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum terlalu lancar public speaking untuk bisa mengeluarkan apa yang diingin bicarakan, silakan gabung organisasi. Karena aku rasa organisasi itu melatih kita public speaking, mental, juga membantu kita untuk dalam soft skill, pengalaman, ataupun menambah teman-teman yang dimanapun berada untuk nantinya ketika kita udah tamat, kamu cari kerja kemana, mungkin itu sangat bermanfaat gitu ya. Relasi sih. Iya, Paling relasi. berpengaruh. Soalnya kalau aku sekarang nih Bang ya, Iya. semester 3 yang belum pernah masuk kampus sama sekali, begitu masuk ke dalam organisasi, semua satu kampus kenal semua. Mantap. Bahkan dari kampus-kampus luar yang satu organisasi dengan aku tuh ya udah kenal semua gitu. Karena dari 5 organisasi organisasiku itu HNI, kita punya yang namanya istilah berteman melebihi saudara sendiri. Berteman melebihi saudara. Seperti itu. Iya. Oke, berarti teman-teman nggak boleh jadi mahasiswa Kuliah pulang, kuliah Kupu-kupu. pulang. Nah, kalau bisa Jadi- jadi mahasiswa kura-kura. kura-kura kuliah rapat Kuliah rapat gitu. Jadi harus ada sempatkan waktu lah untuk ikut organisasi karena organisasi. Oke, kasih satu closing statement dulu untuk teman-teman nih. Closing statement Bang ya. Ya, Buat kalian terus masih baru ya barangkali ya yang belum pernah online Iya, offline ya. bebas Buat- aja bang, bebas. Ya, buat teman-teman semua yang belum pernah offline sama sekali, kita berada satu garis yang sama untuk saat ini. Makanya banyak-banyak berdoa supaya cepat corona cepat hilang gitu kan. Jadi itu juga buat teman-teman sekalian yang belum pernah offline sama sekali, silahkan berproses di organisasi apapun. Terserah teman-teman sekalian, tidak dituntut manapun. Yang penting organisasi itu bisa menuntun teman-teman ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, sehingga kualitas diri ini menjadi lebih baik lagi gitu. Oke bang, mantap. Berarti itu ya teman-teman kuncinya. Ya berdoa aja mudah-mudahan corona di negara kita dan negara manapun. Abang udah vaksin, Bang? Cepat berlalu. Belum dong, namanya Instagram aku ya Wawan belum vaksin. Masih Aduh. sudah pasti aku belum vaksin. Aduh. Enggak bang. Oke, jadi itulah closing statement dari Ardiansyah Wijaya. Ya, Oke, mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan DM Instagram. @ardiansyah.wijaya. Oke. Dan jangan lupa follow Instagram kita. Jangan lupa follow Wawan belum vaksin. Wawan belum vaksin. Belum vaksin Oke. ya, Teh? Belum dong. Iya. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman semua. Jika kalian suka channel ini, silahkan bantu support dan berikan dukungan yang positif. Oke, dadah teman-teman konco. Sampai jumpa di tanya-tanya konco berikutnya. Siap. See you.